Halo, apa kabar Sobat Mania Film? Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan diberikan kesuksesan serta kesehatan dalam segala hal ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang sangat luar biasa. Film ini berjudul Kong vs Godzilla. Nah, sebelum masuk ke alur cerita film, jangan lupa dukung aku dengan klik tombol subscribe agar aku terus semangat membuat video-video menarik lainnya. Oke, tidak perlu basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Di awal cerita menampilkan sebuah hutan yang luas. Terdapat seekor King Kong dan seorang anak kecil. Untuk anak kecil ini kita sebut saja Jia, dan King Kong kita sebut saja Kong, di mana Jia memberikan sebuah boneka King Kong dan memberikannya kepada si Kong. Kemudian si King Kong terlihat kesal karena merasa dirinya dikurung oleh sebuah kurungan yang besar dan menampilkan gambar langit, sehingga membuat kurungan itu semata-mata adalah alam luas. Akan tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kandang khusus milik sebuah perusahaan yang besar. Kemudian muncul seorang dokter. Seorang dokter ini bernama Dr. Andrews dan seorang laki-laki yang sedang memperbincangkan mengenai Kong yang ingin dipindahkan. Namun Dr. Andrews masih belum setuju tentang hal itu. Dan dalam sebuah data peradaban kuno, Kong dan Godzilla adalah makhluk terbesar dan selalu bermusuhan dan tidak pernah akur. Kemudian scene berganti kepada seorang pria gemuk yang melakukan sebuah live podcast. Dengan nama podcastnya adalah Siniar Kebenaran Titan. Pria gemuk itu mengatakan dalam podcastnya bahwa ia telah menyamar 5 tahun di perusahaan Apex Cybernetics. Pria tersebut akan membajak data milik Apex dan membongkar semua rahasia dan kebohongan Apex yang masih banyak orang belum mengetahui hal tersebut. Scene pun berganti menunjukkan keadaan di dalam perusahaan Apex dan seorang pemimpin bernama Walter Simon. Nah, kemudian terlihat seorang pria gemuk membuka sebuah brankas dan mengambil flashdisk lalu bersiap melakukan sesuatu. Dan pria itu adalah si gemuk. Kita sebut saja pria ini Barney. Sesampainya di tempat tujuan, Barney pun mulai merayu sahabat Barney yang sedang berjaga di depan komputer. Tiba-tiba, sahabat Barney pun pergi dan ingin ke toilet. Melihat kesempatan yang bagus, Barney pun melancarkan rencananya, yaitu mengunduh semua data-data milik Apex. Dalam proses pengunduhan, Barney pun mendapatkan sebuah informasi penting dan sangat rahasia, yaitu pengiriman sebuah paket. Dan Barney juga melihat sebuah kandang, dan kalau kita lihat, kandang itu sangat mirip seperti kandang milik Kong. Lebih tepatnya seperti stadion sepak bola ya, hehehe. Saking penasarannya Barney dengan hal tersebut, tiba-tiba berbunyi alarm waspada yang mengagetkan Barney. Kemudian muncul tanda waspada akan kehadiran Godzilla guys, yang sedang menuju ke lokasi Apex. Kemudian setiap petugas yang sedang bertugas di Apex dan Barney, mereka segera pergi meninggalkan ruang tersebut. Dan di luar, tanpa Godzilla yang sedang mengamuk dan menyerang Apex secara membabi buta. Saat Barney melarikan diri, hingga sebuah lorong, Barney pun ditahan oleh 2 orang penjaga yang tiba-tiba muncul.
Kemudian Barney mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus comelan dan mencari alasan. Namun kedua penjaga tersebut ingin menembak Barney karena Barney terlalu banyak bacot. Tiba-tiba muncul serangan dari Godzilla ke arah mereka yang membuat kedua petugas itu tewas, dan untungnya si Barney selamat dari serangan tersebut. Scene pun berganti di sebuah siaran TV yang memunculkan ada serangan Godzilla yang menyerang perusahaan Apex, dan muncul si Pak DeWalter Simmons yang adalah pemimpin dari Apex sendiri di siaran TV yang mengatakan bahwa Apex bisa menangani masalah tersebut. Scene berganti di mana ada seorang mahasiswi cantik yang sedang berdebat dengan ayahnya karena mengenai serangan Godzilla ke tempat Apex. Wanita itu kita sebut saja Madison. Madison ingin membantu ayahnya yang kebetulan pegawai Apex untuk menangani serangan Godzilla, namun ayahnya menolak bantuan tersebut. Kemudian cerita pun berganti di mana ada seorang ahli, sebut saja Dr. Lin, yang dijumpai kepala Apex si Pak DeWalter Simmons. Mereka memperbincangkan tentang bumi berongga yang berada tepat di bawah bumi, yang di dalamnya terkandung energi yang setara dengan serangan Godzilla. Dan Pak DeWalter berencana untuk mengambil energi yang ada di dalam bumi berongga tersebut untuk melawan si Godzilla dengan bantuan dari Dr. Lin. Dr. Lin pun mengusulkan sebuah ide gila, dan mereka segera berangkat ke sebuah tempat, dan tempat itu menuju ke teman lama Dr. Lin tinggal. Help me. Help everyone. Scene pun berganti di sebuah kamar, di mana ada seorang anak kecil yang bisu dan Dr. Andrews yang tadi kita jumpai di awal cerita tadi. Si anak yang bisu itu adalah Jia, di mana terlihat ada seorang tamu yang datang, dan tamu itu adalah Dr. Lin. Kemudian Dr. Lin membujuk Dr. Andrews untuk memindahkan Kong ke belahan dunia lain, dan belahan dunia tersebut adalah bumi berongga yang tadi diperbincangkan oleh si Pak DeWalter dan Dr. Lin. Kemudian Dr. Lin mengatakan bahwa di bumi berongga mereka bisa menemukan rumah baru Kong, sehingga Dr. Andrews pun menyetujui saran dari Dr. Lin, walaupun terlihat kecemasan pada Jia dan Dr. Andrews. Namun karena melihat Kong juga sudah bosan dikurung di hutan tersebut, maka terpaksa Dr. Andrews harus memindahkan Kong. Scene pun berganti di sebuah kapal perang yang besar, dan di mana terdapat Kong yang tidur di atas kapal tersebut. Kemudian ada seorang yang memanggil Dr. Lin untuk turun ke bawah. Nah, sesampai Dr. Lin di bawah, ia menjumpai seorang wanita cantik yang kagum dengan ide Dr. Lin untuk memindahkan Kong. Wanita itu adalah Maima Simmons, yang ayahnya adalah si Pak DeWalter, di mana ayahnya memberi tugas untuk si cewek cantik Maima menjalankan misi bersama Dr. Lin. Scene pun berganti pada malam hari. Kong pun terbangun dan mengamuk karena obat bius untuk Kong sudah tidak bereaksi lagi. Kong yang sedang berantai mengamuk-amuk di luar seperti ingin pulang ke tempat asalnya. Dan seketika itu pun Jia, si gadis bisu, datang untuk menenangkan Kong dari kemarahannya. Pada adegan ini kita dapat melihat kedekatan antara Kong dan Jia yang sangat istimewa. Bahkan Kong dapat meniru bahasa tunanetra dan mengatakan home yang berarti pulang. Scene pun berganti di mana ada seorang wanita yang sedang galau sendirian di dalam kamar, dan itu adalah Madison.
Dan kemudian muncul seorang laki-laki yang bernama Josh, di mana Madison membuat sebuah rencana untuk mencari kediaman Barney. Sebab Barney adalah satu-satu kuncinya untuk Madison, agar Madison dapat membantu ayahnya mengatasi masalah Godzilla. Dan Madison pun berangkat bersama Josh untuk mencari Barney. Saat mereka di dalam mobil, mereka mendengar podcast Barney yang mengatakan bahwa Barney selalu saja memakai pemutih. Di sini, Madison mendapatkan sebuah ide, yaitu memutuskan untuk pergi ke toko pemutih. Dan mereka pun sampai ke sebuah toko tempat penjual pemutih pakaian, dikarenakan si Barney suka meminum pemutih. Ya agak aneh sih, manusia tapi meminum pemutih. Oke, lanjut. Setelah mereka mendapatkan informasi dari penjual toko karena sebuah sogokan uang dari Josh dan Madison, mereka pun langsung pergi ke rumahnya Barney. Sesampainya di rumah Barney, Madison dan Josh membujuk Barney. Nampak awalnya Barney menolak, tapi setelah Madison memberitahu kepada Barney bahwa ayahnya adalah Emma Russell, salah satu pegawai Apex, dan Barney pun tertarik, kemudian mengajak mereka masuk dan membicarakan mengenai Apex dan serangan Godzilla. Emma Russell, right? Barney juga memberitahukan bahwa ia mempunyai seluruh data milik Apex yang ia salin lewat komputer salah satu pegawai Apex. Setelah memperbincangkan Apex dan Godzilla, mereka membuat tim dan ingin membantu Apex untuk mengatasi masalah Godzilla. Tidak perlu tunggu lama, mereka pun langsung berangkat menuju Apex. Kembali ke dalam kapal, di mana Dr. Andrews sedang berbicara dengan Dr. Lin mengenai pemindahan Kong, dan di sisi lain memperlihatkan si kecil bisu, Jia, yang merasakan sesuatu di luar kapal dan ia segera berlari. Kemudian muncul sebuah alarm yang menandakan adanya serangan, dan itu adalah Godzilla yang dengan kecepatan tinggi pergi ke arah Kong berada. Godzilla membalikan kapal di mana Kong masih dirantai, tetapi akhirnya rantai pun dilepas oleh Dr. Lin dan pertarungan antara Godzilla dan Kong pun berlangsung. Kong dan Godzilla terlihat saling menyerang, dan mereka berdua terlihat sama-sama kuat. Akan tetapi, karena pertempuran di laut, maka Kong pun dipaksa mundur oleh Godzilla yang menenggelamkan Kong di dalam air. Dalam saat-saat kritis, di dalam air, Kong berusaha melepaskan diri, namun tak bisa. Maka dari itu, Dr. Lin menyuruh untuk menyerang dengan senjata rudal yang mampu meledak di dalam kedalaman air. Sehingga Kong pun terselamatkan oleh karena serangan rudal tersebut. Akan tetapi, Godzilla tak mau mundur. Ia datang kembali ke arah Kong dan kapal. Sehingga Dr. Andrews menyuruh mematikan lampu agar Godzilla mengira pihak Dr. Andrews dan Kong telah menyerah. Dan rencana itu pun berhasil membuat Godzilla mundur. Setelah Godzilla mundur, scene pun berganti ke tempat Apex, di mana Madison, Barney bersama Josh. Sesampai mereka di Apex, Madison menemukan lift yang mengantar mereka ke sebuah ruangan rahasia, tempat penelitian Apex. Setelah mereka sampai ke ruang penelitian Apex, di sebuah ruangan tiba-tiba muncul penjaga Apex yang mengagetkan mereka bertiga, dan mereka pun bersembunyi di dalam sebuah pesawat kecil. Dalam pesawat kecil, mereka melihat anak bayi Godzilla yang masih belum menetas. Kemudian tiba-tiba mereka dikirim ke sebuah tempat yang jauh dengan kecepatan tinggi. Scene pun berganti di mana Kong yang sedang dibawa oleh militer dengan sebuah helikopter menuju ke kutub utara. Ini semua dikarenakan ketika melewati laut untuk menuju ke bumi berongga, Godzilla dapat menyerang mereka. Akan tetapi, jika melewati udara, Godzilla tidak akan menyerang mereka.
Sesampai Kong di sana, dia langsung disuruh masuk ke sebuah lubang yang nantinya lubang itu akan membawa Dr. Lin bersama kawan-kawan ke bumi berongga dengan tuntunan Kong. Akan tetapi, Kong menolak sebab ia lebih menyukai rumahnya yang lama. Akan tetapi, oleh karena ide beracun milik Maima, si anak dari Pak D. Walter, yang menyuruh Jia untuk mengatakan bahwa di dalam sana mungkin ada keluarganya Kong. Kong pun mau masuk ke dalam lubang itu dan diikuti oleh Dr. Lin, Dr. Andrews, si bisu Jia, serta anak kepala perusahaan Apex. Setelah melewati guncangan hebat karena gravitasi di ruang kehampaan, mereka pun sampai di bumi berongga yang penuh dengan hewan-hewan purbakala. Dan tiba-tiba salah satu pesawat milik tim mereka diserang oleh hewan purbakala menyerupai naga dan membuat Kong harus bertarung dengan 2 ekor naga tersebut. Setelah pertarungan selesai, Kong pun langsung pergi ke sebuah tempat yang merasa tak asing bagi dirinya, dan Sin pun berpindah ke Barney dan kawan-kawan. Setelah mereka melakukan perjalanan yang jauh, mereka sampai di sebuah tempat yang menyerupai gorong-gorong, dan tiba-tiba terdengar suara alarm yang menyuruh seluruh petugas meninggalkan area tersebut. Tiba-tiba muncul sebuah robot Godzilla dari kubangan besar dan muncul si Tuan Simon. Dan di sini kita dapat melihat bahwa Tuan Simon ingin melakukan uji coba kepada robot Godzilla tersebut dengan Godzilla kecil yang asli. Nah, jadi si robot Godzilla inilah yang nanti dipakai oleh Dr. Simon untuk menaklukkan Godzilla besar dan menguasai dunia ya guys. Dan uji coba pun terjadi. Si Godzilla kecil pun berhasil dihancurkan oleh si robot Godzilla. Namun, tiba-tiba mesin robot Godzilla melemah dan mati. Itu semua dikarenakan masih ada sampel energi yang kurang untuk robot Godzilla. Dan scene pun berganti. Tiba-tiba di sebuah lautan lepas, menunjukkan Godzilla yang asli secara tiba-tiba berpindah ke arah Hong Kong. Dan sepertinya ia merasakan sesuatu di Hong Kong. Sin pun berpindah ke sisi Dr. Andrews dan Kong, di mana Kong telah menemukan goa dan goa itu adalah rumahnya. Dan dia pun mendapati sebuah belati dan kursi tahtanya. Dan di sini kita dapat lihat inilah si Raja Kong. Setelah Kong masuk ke rumahnya, Godzilla yang merespon sesuatu. Dan Godzilla dengan serangannya, ia membuat lubang yang sangat dalam di Hong Kong. Dan kalau kita lihat itu semua karena kapal Kong yang mengandung radiasi seperti energi yang ada di dalam Godzilla dan membuat Godzilla. Setelah Godzilla membuat lubang di tanah Hong Kong, kemudian putri dari Tuan Simon menjalankan tugas rahasianya untuk mengambil sampel energi radiasi yang ada di tanah di wilayah kekuasaan Kong. Kemudian mengirim ke ayahnya Mr. Simon sehingga proses menghidupkan robot Godzilla pun berhasil. Jadi, energi yang dibutuhkan oleh robot Godzilla ini adalah energi radiasi yang ada di tempat kediaman Kong berada. Setelah Godzilla membor isi tanah Hong Kong dengan kekuatannya, secara tiba-tiba serangan Godzilla menembus hingga tempat Kong berada. Dan itu membuat tempat Kong diobrak-abrik. Seketika itu pun Kong menjadi sangat marah dan merespon Godzilla yang telah membuat lubang dan menembus tempat kediaman Kong di bawah bumi. Dan Kong segera menghampiri Godzilla lewat lubang yang dibuat oleh Godzilla.
Di sisi lain, Madison, Barney, dan Josh yang telah memasuki sebuah ruangan di mana kepala Mechagodzilla berada. Dan tiba-tiba akibat kecerobohan mereka pun ditangkap oleh petugas yang ada dan membawa mereka ke sebuah tempat. Kembali ke pertempuran Kong dan Godzilla. Kong dan Godzilla pun bertarung. Awal dari pertempuran tersebut, Kong mendominasi pertempuran dengan serangan fisiknya dan berhasil menancapkan senjata andalannya ke kaki Godzilla. Kemudian Godzilla pun menyerang balik lewat semburan api putihnya ke arah Kong, dan Kong pun berhasil menghindar dan menyerang balik Godzilla dengan menghantam senjata andalannya ke kepala Godzilla. Dalam pertarungan Kong dan Godzilla, scene pun berganti kepada Barney dan teman-teman yang telah ditangkap dan dibawa ke sebuah tempat. Dan tiba-tiba dari tempat itu muncul Tuan Simon, pendiri Apex, yang dimananya Simon adalah dalang dari semua penyebab Godzilla menyerang Apex dan manusia. Where do I know you from? Kembali ke Kong dan Godzilla, di mana Godzilla yang mengamuk di ronde ketiga dan menyerang Kong secara membabi buta, sehingga Kong pun terpojok dan Godzilla berhasil mengalahkan Kong. Kong pun jatuh akibat lukanya di lengan dan pingsan saat itu pun. Kembali ke tempat tim Barney dan kelompok Tuan Simon, di mana Tuan Simon telah menghidupkan robot Godzilla dengan bantuan energi yang telah diambil oleh anaknya Tuan Simon. Akan tetapi, ketika Godzilla hidup, robot Godzilla terputus dengan orang yang mengendalikannya, sehingga membuat robot Godzilla itu tidak terkendali dan menyerang Tuan Simon dan tim Barney. Untungnya Barney dan tim berhasil selamat dari serangan tersebut. Dan secara tiba-tiba, sebuah ledakan besar di Hong Kong terjadi dan muncul sebuah robot Godzilla yang menyerang kota dengan api merahnya. Hal itu memancing Godzilla yang asli, dan kemudian Godzilla asli pun pergi dan bertarung dengan robot Godzilla. Dan pertarungan antara yang asli dan robot pun berlangsung. Dalam pertempuran, Godzilla asli tampak kewalahan dan terkena banyak serangan fisik dari robot Godzilla. Dalam pertarungan yang sengit itu, si wanita kecil bisu atau kita sebut Jia pergi ke arah Kong dan mengatakan kepada Dr. Lin bahwa jantung Kong melemah dan Kong akan mati. Di sisi lain, tim Barney yaitu Josh berusaha membajak komputer yang mengendalikan robot Godzilla sehingga dapat menghentikan robot tersebut. Kembali ke Jia, Dr. Lin dan Dr. Andrews, Dr. Lin mendapati sebuah ide dan Dr. Lin akan menyetrum jantung Kong yang melemah melalui pesawat listrik, sehingga dengan hal itu Kong dapat kembali sadar, dan hal itu pun berhasil sehingga Kong pun terbangun. Di sisi lain, Godzilla yang sudah dalam ambang-ambang kematian dan siap menerima semburan api mematikan dari si robot Godzilla, tiba-tiba Kong pun datang, membantu dan berhasil menghentikan serangan api mematikan robot Godzilla. Dalam pertempuran tersebut, Kong terpojok oleh serangan ekor yang sedikit lagi menikam isi kepala Kong. Dan muncul sebuah ide berlian dari si Josh. Josh berpikir sesuatu oleh perkataan Barney yang mengatakan minum. Dan Josh pun segera menyiram segelas minuman di atas mesin komputer yang mengendalikan robot Godzilla. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Kekuatan robot Godzilla pun berkurang sehingga Kong dan Godzilla memanfaatkan keadaan untuk menghancurkan robot Godzilla, dan robot Godzilla pun dipaksa mundur dan diserang habis-habisan oleh Kong dan Godzilla asli. Robot Godzilla pun kemudian berhasil dikalahkan dan dihancurkan oleh Godzilla asli dan si Kong. Setelah Kong dan Godzilla mengalahkan robot Godzilla, Dr. Lin yang sekarat akibat kesetrum pesawat saat membangunkan Kong, ia pun terbangun dan selamat.
Dan pada scene akhir, Madison pun akhirnya menjumpai ayahnya di Hong Kong. Dan Kong dan Godzilla pun berdamai dan tidak melakukan perkelahian seperti biasanya. Dan selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada saran video lain, jangan lupa tulis di dalam komentar. Oke, sampai jumpa.